Pemirsa, selamat datang kembali di kanal kami Baligi Academy. Kepada kalian seluruh pejuang keadilan dari Sabang sampai Merauke di Republik Indonesia dan dari negara-negara tetangga ya, teman-teman yang sedang mencari nafkah bekerja di luar negeri. Dari Eropa, Jerman, Denmark, Sabah, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Amerika, ya, bahkan Jepang, Korea Selatan, ya. Inilah kondisi negara kita, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu kita harus tetap bersatu untuk meruntuhkan tembok ketidakadilan ini ya. Nah, pada video kali ini kita akan santai aja dulu untuk mendengarkan bagaimana ketiga hakim kasus pada sidang Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016 ini ya, Hakim Ketua Kisworo, Hakim Anggota Partahi Tulus Utapea, dan Hakim Anggota Binsar Gultom. Mereka bertiga itu kelihatan itu ya, bagi saya, tidak punya daya kritis dan daya nalar sama sekali. Gitu loh. Ketika Muhammad Nuh Al-Azhar menampilkan gambar-gambar buram, video buram hasil rekayasa dia, seolah-olah kekritisan mereka itu sirna, saudara-saudara. Hanya mengiyakan. Terlihat ya bagi saya Muhammad Al-Azhar ini mendikte begitu ya. Dan seperti anak-anak, ketiga hakim ini hanya menerima begitu. Tidak ada daya nalar sama sekali. Padahal mereka sendiri pun tidak bisa melihat. Jadi tidak ada pertanyaan yang kritis yang keluar. Misalnya, kok bisa Anda bisa mengatakan itu tangan? Harusnya kan keluar statement tersebut. Kok bisa Anda katakan itu centerpiece, sedotan yang kecil kabur, dan Muhammad Nuh mengatakan itu sedotan, dan mereka terima. Beginikah kualitas hakim kita yang hanya menerima, hanya karena mentang-mentang ini sudah bergelar tinggi, ahli digital, forensik digital Muhammad Nuh Al-Azhar, ya, sudah bergelar tinggi, banyak sertifikat, langsung mereka bawa mengatakan, wah ini pasti benar apa kata ahli ini. Jadi ini juga pelajaran bagi para hakim dan calon hakim, para jaksa, calon jaksa, pengacara, dan yang lainnya. Jangan pernah sesekalipun percaya pada mereka yang katanya ahli forensik digital, ahli IT, ahli digital. Karena mereka juga manusia. Meskipun softwarenya tinggi setinggi langit, Interpol, CIA, FBI, itu tidak menentukan bahwa kebenaran yang mereka ungkapkan. Mereka juga manusia. Ketika mereka punya kesempatan untuk menipu di kalangan orang-orang yang nggak paham sama sekali, maka mereka akan menipu. Oleh karena itu, kritis tetap, pakai nalar. Jika memang tidak bisa Anda persepsikan video tersebut, lebih baik dibatalkan. Begitu hakim. Ya, para hakim dan yang lainnya. Kenapa? Ketika kalian menerima apapun yang dia ucapkan, di situ Anda telah menjadi apa ya, followernya, gitu ya, pengikutnya, gitu. Dialah leadernya, Muhammad Nuh Al-Azhar si penipu ini. Ya, di sini bayangkan ya, pada saat Muhammad Nuh menampilkan, ya, menampilkan apa ini, menampilkan ketika video Jessica menggeser paperback 162840. Jessica menaruh sesuatu 162950. Mirna meminum sesuatu 171847. Mirna merebahkan kepalanya ke belakang 172028 dan event-event lainnya. Kalian akan melihat tidak ada kekritisan, ya, counter attack, counter argumen terhadap Muhammad Nuh Al-Azhar. Itulah yang membuat Muhammad Nuh menjadi di atas langit seperti dewa, puja yang dipuja-puji. Begitulah ceritanya. Padahal, ya seperti saya ungkapkan selalu, saya ulangi, siapa tahu kalian menonton hanya video ini saja ya. Saya ulangi lagi. Nah, ini adalah poin 27, ukuran asli dari ya frame video dari
CCTV di KP Olivier 1920 lebar piksel, ya 1080 piksel untuk tinggi, ya. Nah, apa yang ditayangkan dan diceritakan di karang-karang oleh Muhammad Nur Al-Azhar ini berasal dari video yang ada di BAP-nya, yaitu CH7, kamera 7 ya, yang yang dianalisa, direkayasa secara brutal ya. CH7 1557 sampai 1717 dan lainnya CH7 1717 sampai 18 berapa itu? 1839 ya, kalau nggak salah. Nanti kita tunjukkan. Nah, disinilah event-event kritis seperti ini, ya, yang disimpulkan oleh para ketiga hakim ini menjadi sebuah kebenaran. Fakta hukum di depan pengadilan, katanya para jaksa. Karena tidak di-counter. Padahal mereka juga sama-sama menggunakan alat bantu mata, berupa kacamata, baik saksi ahli maupun hakim. Harusnya kan menanyakan, kok bisa Anda bisa melihat, saya tidak? Kan begitu hakim. Ya, jadi untuk para hakim yang lainnya di Indonesia, tanyakan. Kalau memang tidak bisa Anda persepsikan, gugurkan itu bukti. Jangan mau digiring siapapun, sehebat apapun dia. Gitu hakim-hakim ya, yang sedang bertugas dan calon hakim yang ini. Karena dunia digital itu dunia yang sangat kotor. Ya, penipuan di situ, cyber attack, pencurian di cyber, pencurian identitas, duit segala macam. Walaupun saya punya keilmuan untuk itu, saya tidak menggunakannya. Tapi banyak yang mau menggunakannya untuk hal-hal yang jahat. Jadi kalian para hakim harus kritis, terutama yang ahli-ahli digital itu. Ketika mereka berada pada lingkungan yang tidak memahami keilmuannya, maka disitulah kesempatan untuk menipu ada. Gitu ya. Oke, kita putarkan dulu video, kita tonton bersama. Bagaimana ini para ketiga hakim ini didikte, digiring, dan tidak ada counter attack argumen ya dari para hakim. Oke, kita tonton. Terus jalan. Pada pukul 16.28.20, terdakwa mengambil centerpiece dudukan menu tadi yang di depan meja dibawa ke ujung meja. Oh sebentar ahli. Iya. Koktail itu diambil terdakwa ke arah Dibawa ke tempat dia. ke depan. Iya, ke dekat. Itulah Hakim Gultum nanya kan, sebentar ahli, koktail itu dibawa ke apa itu? Ke sini ya, ditanya lagi. Berarti kan dia tidak memahami apa yang ada di CCTV itu. Dia selalu bertanya dan bertanya dan bertanya ke Muhammad Nur. Itulah yang menjadikan Muhammad Nur Al-Azhar, si penipu perekayasa ini, menjadi dewa di persidangan itu. Lanjut. Depan terdakwa. Di depan terdakwa. Kopi belum bergeser. Kopi di dekat dia. Belum bergeser ke arah ujung. Kopi belum bergeser, kata Binser Gultum. Menandakan lagi bahwa dia pun tidak bisa melihat apapun. Bahkan yang paling konyol nanti, besok atau lusa kita bahas, psikolog ya, dengan namanya Antonia, apa itu? Antonia Ratih. Percaya diri sekali dia mendeskripsikan bahkan sampai ekspresi. Melihat piksel-piksel seperti itu, gambar kabur, itulah parah sekali. Hakim saja yang ada di tempat mengamati monitor itu tidak paham sama sekali apa yang terjadi di CCTV. Ini kan sudah keterlaluan ini. Pengadilan sesat ini ya. Oke, lanjut deh. Kita monitor terus bagaimana hakim-hakim ini ya tidak tahu apa-apa di pengadilan. Baik. Iya. Lanjut. 16.28.20 back 16.28.20 mundur terus ya di zoom in ya lagi saya jalankan ya. Kalau kita lihat ya itu centerpiece yang dudukan menu yang putih yang dipakai tanda cursor itu hilang, bergeser, diambil Apa? dudukan menu itu. Paperback. Bukan paperback. Apa?
kata Hakim Binsar Gultom. Paperback. Bayangkanlah, dia saja yang hadir di persidangan itu nggak paham apa bedanya centerpiece dengan paperback. Centerpiece kayak mana bentuknya, paperback kayak mana di video itu, dia nggak tahu apa-apa. Buta. Oleh karena itu dituntutlah oleh si penipu rekayasa ini, Muhammad Nur Al-Azhar ini. Sampai ditanya, apa? Centerpiece, paperback. Aduh, Binsar Gultom, kok bisa lah kau yakin dengan gambar buram yang Anda sendiri pun di pengadilan tidak tahu apa-apa di dalam CCTV itu. Aduh, ya. Lanjut ya. Kalau kita di restoran kan ada, ya kayak gitu. Ya kayak gitu, yang untuk ada menu, yang ada tatakan. Katakan. Ya tatakan menu. Menu kecil gitu, yang apa promo segala macam kayak gitu. Ya. Itu tidak ada di tempat. Awalnya di depan meja, dengan tangan kiri diambil, Tanya lagi Hakim Binsar Gultom. Itu tidak ada di tempat. Centerpiece itu atau apapun itu. Itu tidak ada di tempat. Aduh, harusnya kan Hakim Binsar, kok bisa Anda paham itu centerpiece sekecil itu? Yang saya lihat juga entah apa itu, semut, bahkan kadal, bahkan biawak atau apa di situ. Saya nggak paham itu. Kok bisa mata Anda bisa melihat? Aduh, ya. Oke, lanjut. bawa ke ujung meja yang jauh, coba terus dipindahkan, coba terus, dipindahkan ke ujung meja yang jauh, di ujung sana. Ya. Ujung yang lebih jauh ya? Yang lebih jauh. Iya. Itu pada Hakim Kisworo, Hakim Ketua mengatakan, jadi lebih jauh ya. Nggak ada sebuah pemahaman apa ya, firm gitu, bahwa oh dia lihat bergeser tuh bendanya berupa apa. Dia menanyakan lagi, lebih jauh ya. Bayangkan. Jadi apapun tidak ada yang pasti yang mereka amati ini. Semua berdasarkan pengamatan matanya Muhammad Nur Al-Azhar, si penipu ini, ya, perekayasa ini ya. Ya. Oke, lanjut. pukul 16.28 detik 20, 16.28.40, terdakwa menggeser satu paperback ke ujung meja yang jauh sehingga terlihat seluruh paperback sejajar menutup meja. Oh, sebelumnya paperback tidak sejajar. Belum. Masih Jadi Hakim Binsar Gultom menanyakan lagi, oh sebelumnya paperback tidak sejajar. Bah, Zaitun. Jadi dia sendiri nggak paham ya apa yang di atas meja itu, paperback kah? Atau mungkin kambing, ya kan? Nggak paham dia. Oh, sebelumnya paperback nggak sejajar ya? Ya Tuhan, begini cara kalian mengadili seseorang. Tanya lagi. Dan mereka tergiring terus tanpa ada counter argumen, tanpa ada sebuah daya kritik. Selalu mengiyakan, selalu mendengar Muhammad Nur Al-Azhar. Ia jadi dewa lah dia. Jangan kalian ulangi lagi hakim-hakim yang lain seperti ini. Harus nalar, kritis. Karena siapapun bisa berpotensi menjadi penipu. Inilah buktinya. Akhirnya 8 tahun anak orang dipenjara akibat gambar-gambar video buram seperti ini. Lanjut. Iya. Jadi centerpiece yang ditata sama pelayan koktail diambil. Coba bisa. Itu paperback. paperback. Sebelumnya yang terlihat di gambar ya. Iya, sesuai dengan yang rekaman CCTV. Hakim Kisworo menanyakan lagi, oh ya, itu paperback ya? Ya ampun, terlaluan kali. Kalian saja yang hadir di persidangan nggak paham itu paperback, apalagi kami yang menonton di rumah. Kalian aja di persidangan nggak itu paperback, apalagi kami. Lanjut. Setelah kita zoom in. Artinya seperti apa menurut Andi? Ya.
Tar- Artinya seperti apa menurut ahli? Kata Hakim Kisworo. Aduh, aduh, bentar dulu ya. Lanjut. Ya, Ya, tadinya seperti apa di dalam CCTV itu? tadinya seperti apa di dalam CCTV itu? Bayangkanlah mereka bertiga di sana dihadiri di persidangan, nggak tahu apa-apa yang terjadi. Apung, apung. Oke, lanjut dah. Hmm. Seperti ini. Geser satu paper bag di sini. Tadi gimana? Tadi seperti ini. Kita lanjut dulu nih. Katakan tadi Kopi di mana? masih di sini. Di situ. Kemudian Karena buramnya video itu ya, padahal hanya 12 meter high resolution. Harusnya tekstur dan kontur paperback itu harus kelihatan. Bahkan kontur wajah, tekstur wajah Jessica masih kelihatan. Akibatnya, saking kaburnya ya, secara brutal dirusak oleh Muhammad Anwar Azhar dengan downscaling. Akhirnya dia perlu merekonstruksi paperback itu di atas meja. Aduh, konyol kali, Bah. Aduh, aduh. Oke, coba kita lanjut dulu. sini. CCTV kan dari sini ya. Ya, itu kan bisa kita lihat. Ya. Ya. Itu kan bisa kita lihat. Katanya Muhammad Anwar Azhar, Hakim Ketua Kisworo. Ya, ya, ya. Aduh, aduh. Lanjutlah, lanjut ya. Ketawa aja lah kita. Beginilah kondisi peradilan di Indonesia. Bagaimana seorang penipu bisa membuat drama-drama ya kan, acting-acting seolah-olah semuanya itu tampil apa adanya dan tidak ada rekayasa dia. Luar biasa actingnya Muhammad Nur Al-Azhar ini ya. Aduh, oke lanjut dulu. Oke, ulangi lagi. Ya, sekarang sejajar dia begitulah. Iya, betul. Seperti Tapi bisa tidak terlihat di sana? terlihat. Di CCTV. CCTV terlihat. Dia sudah sejajar dia ya. Bisa terlihat di CCTV. Katanya Hakim bin Sargultum. Si penipu menjawab, iya, iya, terlihat. Lanjut ya. Coba. Iya. Di zoom. Ya, sebentar, Pak. Itu pada pukul 16. 16.28.40. 16, Ya, itu pada pukul 40. 16.28.40 kita lihat. Ya, zoom lagi. Terus ya, stop. Jalanin. Terus. Ya, itu paperback bergeser. Iya. Sejajar Hore. Yang satu tadi ya. menjadi seperti yang di depan kita bergeser menutupi dari depan. Ya. Yang centerpiece ada di Sekaligus ujung sini. menutupi gelas. Iya, betul Ya. sekali. Sekaligus menutupi gelas, katanya si Hakim bin Sargultum. Gak yakin juga dia, harus diyakinkan oleh si penipu ini ya kan? Iya, iya. Aduh, ya, oke deh. Lanjut dulu ya. Itu pada pukul 16.28.40, 16.29.50 terdakwa membuka tas dengan kedua tangannya. Posisi tas ada di ujung sofa, masih di tempat dia duduk di awal. Ulang pukul berapa? Pada pukul 16.29.50. Bakal pukul berapa? Kita lihat 16.29.50. 16.29.50. Selama waktu itu dia kegiatannya menoleh. Kalau kita lihat itu meskipun tertutup terhalang, tapi gerakan kepala masih terlihat. Pakai stop ya, stop. Kasih mouse ya sambil dijalanin. Ya. Saudara jaksa, tidak ada apa senter itu yang warna merah. Kasih sama ahli. Intensitas saya beda. Ya. Terus jalan. Terus. Ya. Lanjut. Terus. Ya, tunggu. Ya.
terus saja ya Pak. Ya, lagi terus. Iya, itu dia. Di zoom out supaya jelas waktunya. 16:29:41 ya masih belum ya, terus sambil proses dia berjalan terus jalanin lagi terus. Ya itu kedua tangannya membuka tas yang posisi ada di ujung sofa yang dia duduk di awal sebelum geser ke tengah. Itu kedua tangan. Coba jalanin. Ulangi. Back please Pak Heri, back mundur. Ya, ini kita mundur. Ya, kita majukan kembali. Kita majukan. Kita lihat kedua tangan. Ya. Ya. Para penonton supaya tenang. Agak menjauh, zoom out. Ya, supaya jelas ya. Terus back maju terus, maju jalanin. Ya. Ada beberapa waktu kegiatan membuka tas, tidak cepat. Berapa detik itu kalau? Kita lihat waktunya, back Pak Heri. Ya. 16:29:50, mundur ke 16:29:50. Ya, 16:29:50 membuka di zoom in, gedein ya. Membuka dan kedua itu kelihatan kedua tangannya ya. Terus jalanin sampai selesai kegiatan, kita lihat waktunya terus. Ya, ada meletakkan sesuatu, habis itu dia meletakkan sesuatu di atas mejanya, di dekat dia, terus lanjut masih jalanin sampai tangannya selesai kegiatan. Terus yang kedua, ulangi yang meletakkan sesuatu di atas meja apa itu? Ya, Ulang lagi. back lagi. Dengan gerakan pelan. Kata Hakim bin Sargultum, mungkin dia matanya udah susah kali ya mempersepsikan. Coba ulangi dulu tangannya itu. Pelan-pelan. Artinya dia sudah capek mungkin matanya ya. Ini apa sih ini? Tapi ya oke lah. Yang mengatakan juga sudah ahli dari institusi itu. Ya sudahlah. Percaya saja saya. Mungkin itulah mungkin otaknya dia ya. Oke, lanjut. ya mundur lagi, mundur. Ya, ini kegiatan membuka tas dengan kedua tangannya. Ya. Maju. Ya. Terus tuh tangannya kelihatan tuh ada gerakan pixel di situ. Itu gerakan pixel yang ada di mouse menunjukkan gerakan tangan yang sebelah kanan. Jadi analisa di sini adalah analisa pixel. Pergeseran sesuatu itu mengakibatkan adanya pergeseran pixel, ada perubahan. Karena memang itu jauh, jadi kita harus jeli. Terus maju lagi. Maksudnya begini, kalau tangannya begini, akhirnya kepala itu ikut geser itu. Tangannya. Jadi fokus kita tangan, buka tangan kanan ke sini. Hakim Ketua Kisworo pun sudah mendeteksi. Ya, mendeteksi ini. Jadi menurut ahli kalau tangannya gini, kenapa kepalanya nggak bergerak? Sudah mulai agak curiga dia, tapi ini ahli nih yang mengatakan ini. Ya sudahlah, terserahlah. Ku terima aja lah. Gitu. Oke, lanjut ya. Frame per frame, jadi memang bukan detik per detik, jadi kita mau tambah harus melihat secara utuh sambil dilihat. Kalau kita frame saja kurang maknanya, jadi harus lihat. Ini coba back lagi. Ya, Kita kami lihat sama-sama. menanyakan ini Ya. di back lagi karena di sini ada titik rawan, ya. Ya, Coba. kita lihat sama-sama yang mulia, mundur Pak. Kata Hakim bin Sargultum lagi, back lagi. Karena ini ada titik rawan. Artinya kami nggak bisa melihat apa-apa. Kok bisa nggak melihat? Aduh, back lagi. Aduh, coba lihat lagi. Ya, stop, majuin. Ya, itu ya. Tangan kanan ke tas, tangan kiri tetap di tas, tapi tangan kanan yang awalnya tidak di tas ke tas. Ya, maju. Tangan kanan kemudian kita lihat tidak ada lagi, geser. Kita lihat itu ada pergeseran pixel ke situ, ke yang ke dekat dia mejanya.
Coba sebagai perbandingan di atas juga banyak gerakan-gerakan kami lihat itu. Yang Apa di mana? sama? Back lagi coba. Sebagai perbandingan ada gerakan-gerakan di atas itu kami lihat, coba. Harusnya kalian hakim menanyakan, kok kami tidak bisa melihat apa-apa? Kok Anda sebagai ahli kok bisa kayak bercerita kayak layaknya menonton video di bioskop? Terang sekali bagi Anda. Anda pakai mata Superman atau apa? Kok kami tidak bisa melihat? Masa mau menanyakan itu aja hakim nggak bisa sih? Ah, hmm, hmm. Lanjut. Sambil dimaju, back mundur supaya jelas ya. Yang di dekat tangan terdakwa itu ada kepala pengunjung. Tunjukin Heran kepala pengunjung. Ya, itu kepala pengunjung. Itu yang ada di situ. Coba majuin lagi. Ya. Ya. Yang di belakang ada gerakan-gerakan yang di sana itu adalah jalan lalu lintas, kendaraan lalu lalang. Iya, itu kita lihat. Ketika membuka tas yang ada di ujung sofa, terlihat sekali gerakan ada tangan dua di situ, ada tasnya di ujung sofa. Coba lihat tangannya. Lagi, back lagi. Kentara katanya tangannya kelihatan. Ada. Kita lihat. Coba lihat tangannya itu. Kentara tangannya ada. Aduh. Tidak ada satupun para hakim ini yang yakin apa yang dilihatnya di pengadilan itu. Semua menunggu statement jawaban dari si penipu perekayasa Muhammad Nur Al-Azhar. Sayang sekali nalar kalian tidak pakai ya di situ. Terlalu wow kalian kurasa terhadap profilnya Muhammad Nur Al-Azhar ini ya, kalau saya menduga ya begitulah kira-kira, ya kan? Oke, lanjut ya. Bentuk tangan yang mulia. Bentuk tangan. Kalau sampai jari kita nggak bisa lihat, terlalu distorsi nantinya. Bentuk tangan ya. Bentuk tangan yang mulia. Jawab Hakim bin Sargultum. Bentuk tangan ya. Nggak yakin lagi. Perlu meyakinkan dirinya dari jawabannya Muhammad Nur Al-Azhar ini kan. Bentuk tangan ya. Aduh ya. Oke, lanjut. Coba bentuk Iya, tangannya. itu dia. Itu Gerakan tangan ya, itu ya? Itu, Gerakan iya, tangan. itu gerakan tangan. Apa kita mulai lagi yang setup, coba zoom out Coba ya. sekali lagi. Zoom out bukan ya, zoom out sampai ada waktu 16:29:50. Coba kita mulai putar lagi dari awal 16:29:50 yang terlihat. Ya itu dia, itu mas tangan ya, stop. Ya. Mundur lagi. Nah, kalau kita lihat pakai cursor please. Ya, tidak ada apa-apa di situ. Itu tasnya, tidak ada pergerakan pixel. Tidak pergerakan pixel, maju terus. Itu ada pergerakan pixel dimulai tangan lagi. Itu dua tangan kiri dan tangan kanan. Ya. Terus maju lagi, masih tangan kiri tangan kanan, terus maju lagi, tangan kiri tangan kanan hilang. Memindahkan sesuatu ke atas meja. Itu. Tangan kiri tetap masih di atas tas. Itu ya. Terus maju lagi. Ya. Maju. Kita lihat tidak ada tangan kanannya. Maju terus. Ya. Tuh. Ya. Itu pada pukul 16:29:50. Saya lanjutkan kembali. 16:29:50 ketika Jessica diduga menaruh sesuatu ya, tangannya bergerak mengambil sesuatu dari gelas. Tidak ada satupun di persidangan itu merasa yakin pergerakan itu. Hakimnya pun ya. Dan itu dijadikan rujukan keputusan bagi para hakim ini yang sumbernya adalah mata dari si penipu ini, perekayasa ini. Betapa bahayanya ya kalau kita memiliki hakim seperti ini tidak kritis menanyakan. Kok saya lihat itu
tangan itu seperti kasar, terlalu cepat, kok bentuknya tidak tangan, wajahnya Jessica pun tidak kelihatan. Kok bisa Anda paham ini, kami enggak? Saya kan bertanya seperti itu kan hakim gunanya adalah untuk apa ya, mengkritisi siapapun ahli disajikan supaya pendapatnya ini bisa dianalisis, dikonfirmasi gitu loh. Kalau iya-iya saja, mangut-mangut saja, yes man, yes sir, itu bukan hakim menurut saya. Itu anak-anak. Oke ya, kita lanjutkan. Ini seperti inilah semua panduan arahan dari Muhammad Nuh Al-Azhar ya. Coba kita lihat ketika Mirna minum sesuatu. Nah ini. Kemudian tangan kanan yang ini. Nggak ada gerakan memindahkan dari... Tidak ada. Kita lihat sama-sama tidak ada. Kalau kita lihat sama-sama tidak kelihatan. Tiba-tiba Balik lagi. Ya, bukan diambil dari sedotan ya, dari tatakan. bukan, ada di itu. Kita lihat sama-sama itu tuh. Hakim Binsar lagi bertanya kepada penipu. Tidak diambil dari sedotan ya. Apa dia ngomong tadi? Atas gelas. Sudah di atas gelas. Di atas gelas. Jadi sesuatu. Ya, itu ulangi back lagi supaya lebih jelas. Back ya, ini dia ya maju, dia duduk. Mirna duduk dan Hani duduk. Kita lihat sama-sama posisi gelas yang di ujung, yang di posisi tadi terhalang sama paper bag. Itu ditarik ke depannya dan jalanin. Terus ya ada stop. Ketika tangan kiri Mirna tangan kiri Mirna mengambil sesuatu di atas gelas. Sudah di atas gelas. Di atas gelas. Jadi sesuatu kalau kita Ketika Mirna mengambil sesuatu di atas gelas, Hakim Binsar menanyakan lagi, sudah di atas gelas? Terus guna kalian apa para hakim di sana cuma nanya-nanyain si penipu ini, perekayasa ini, setelah itu, oh gitu, ya 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 ya, oh gitu, ya ya, sudah di atas gelas, iya sudah Pak, yang mulia, oh gitu. Kalian lebih percaya matanya Muhammad Nuh Al-Azhar daripada mata kalian sendiri. Itulah itu kesimpulannya. Mata kalian saja tidak bisa melihat. Kok bisa? Memang hebatnya apa matanya Muhammad Nuh Al-Azhar ini? Sama-sama manusia. Lanjut. ulang lagi. Jadi menurut rekaman CCTV, posisi yang diambil itu adanya di dalam gelas. Ngambil pakai tangan kiri, kita lihat sama-sama. Bukan diambil dari sedotan ya, dari tatakan. Bukan, ada di itu. Kita lihat sama-sama itu tuh. Bukan diambil dari sedotan ya. Tatakan ya. Hakim Binsar. Seginikah daya nalar Anda, daya analisis Anda, daya argumen Anda dan memutuskan anak seseorang dihukum 20 tahun penjara hanya karena mata Anda sendiri pun tidak bisa melihat di persidangan. Harus menanyakan terus Muhammad Nuh Al-Azhar ini sebagai penipu. Dan Anda percaya. Mungkin kalau anak-anak pun ditanya, enggak ada itu Pak, kok saya lihat kabur kok. Anak-anak saja tidak gampang tergiring seperti itu. Ini, tas ini, itu sedotan itu, titik itu. Nggak bisanya kulihat. Ya, anak-anak aja bisa berargumen seperti itu. Kok kalian nggak bisa? Aduh, lanjut. Posisi tangan itu ada di atas, bukan di bawah. Tangan kiri bukan di bawah. Kalau misalnya sedotan di bawah, tangan kirinya di bawah. Ini posisi tangan kirinya ada di atas. Coba lihat. Majuin, Pak Erik. Geser. Nah, tangan kiri itu ya. Zoom out supaya lebih jelas lagi. Terlalu blur. Ya, maju. Mundur lagi. Ya, stop. Back. Ya, back, kita ulang lagi. Ya, maju. Kita lihat. Itu tangan kirinya. Kita lihat sama-sama. Nah, itu tangan kiri bergerak, yang tangan kiri. Terus ya. Tangan kanan langsung di atas gelas itu. Jadi tangan kiri seperti mengambil sesuatu, dilanjutkan
dengan cepat tangan kanannya. Tangan kanannya mengaduk kopi yang menurut analisa pergerakan piksel sesuatu itu adalah tutup sedotan dan diambil dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan yang ini. Berdasarkan analisis piksel bahwa itu sedotan, kata si penipu. Analisis piksel. Analisis piksel, ya mentang-mentang orang yang di dalam itu gak tahu apa-apa ya kan, mau kau bilang apa, analisis Marsadaben juga gak apa-apa lah. Analisis piksel, masuk kau lewat mata telanjang kan. Semua algoritma, semua metode berdasarkan piksel. Ya, gak ada yang gak berdasarkan piksel. Kalau analisis piksel kan, ya metodenya apa ya? Semua berbasis piksel. Ah, dasarlah penipu. Lanjut. Gerakan memindahkan dari Tidak ada. Kita lihat sama-sama tidak ada. Kalau kita lihat sama-sama tidak kelihatan. Tiba-tiba sedotan sudah di dalam gelas. Di dalam gelas yang mulia. Tidak ada gerakan memindahkan sesuatu kan? Kata Hakim Ketua Kisworo. Tanya lagi ke Muhammad Nur Al-Azhar. Oh tidak ada yang mulia. Nah, jadi Pak Hakim bin Sargultum lagi. Oh langsung dari atas. Coba apa sih statement real verbatimnya ya? Mengaduk kopi yang menurut analisa pergerakan piksel sesuatu itu adalah tutup sedotan dan diambil dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan yang ini. Nggak ada gerakan memindahkan dari Tidak ada. Kita lihat sama-sama tidak ada. Kalau kita lihat sama-sama tidak kelihatan. Tiba-tiba sedotan sudah di dalam gelas. Di dalam gelas yang mulia. Kita lihat. Tiba-tiba sedotan sudah di dalam gelas. Tanya lagi, perlu konfirmasi ulang lagi kepada Muhammad Nur Al-Azhar ini. Ya karena matanya juga nggak bisa melihat apa itu bentuk. Bahkan tikus pun di atas meja itu bergerak. Ya kalau Muhammad Nur bilang itu sedotan atau gelas ya suka-suka dia lah. Kan bisa aja ada tikus lewat ya kan atau apa di situ. Kalau Muhammad Nuh mengatakan saat itu, oh iya itu bukan gelas, itu tikus lewat. Mereka percaya juga itu. Saya yakin saya. Aduh. Oke, lanjut. Posisi karena posisi tangan ada di atas, bukan di bawah. Ya. Coba Itu kita lihat itu tangan tapak tangan kanan itu ada back lagi kita lihat. Gak apa-apa yang mulai kita ulang lagi. Iya. Ya back lagi back terus sampai di awal ya ini maju kita lihat maju ya ditarik terus kita lihat tangan kiri secepat sekali tangan kiri mengambil sesuatu dilanjutkan dengan tangan kanan memegang sedotan di gelas. Itu tangan kanan posisi di atas bukan di bawah. Seperti ini posisi di atas. Kata Hakim bin Sargultum. Iya. 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 17-18-47 majuin ya 47 sambil kita lihat pada 17-18-47 korban sambil memegang rambut kemudian minum kopi melalui sedotan itu ya itu mundur zoom out please zoom out ya supaya jelas lihat waktunya 17-18-47 ketika korban minum kopi lewat sedotan. Mundur kembali biar lebih jelas. Mundur kembali ya kita lihat. Jadi kepala dibawa ke depan ke arah kopi ke arah gelas. Mundur ya agak maju. unggul ya. Ya mundur terus ya kita lihat lagi ya terus maju ya sambil pegang rambut kemudian dia minum ya itu kepalanya menunduk sedotan ya itu kepalanya kelihatan itu mengarah ke gelas. Itu kepalanya menunduk ke sedotan. Dan hakim ketiganya ini sudah iya ya sedotan ya. Dari mana lah si penipu ini mengatakan itu sedotan kan? Bisa saja dia dari sendok, bisa saja dia langsung diminumkan ke gelas. Dan ketiga hakim ini nurut aja. Aduh, dengan gambar kabur kayak gini. 17-18-53 korban menutup hidung dan mulut menggunakan telapak tangan kanan. 17-18-53
kelihatan korban. Oke lah, tontonan yang sangat mengecewakan tetapi menggelikan ya. Bagaimana kita punya hakim yang cuma perlu menanyakan, itu ya, itu ya, itu ya, kepada ahli. Dia lebih percaya kepada mata telanjangnya Muhammad Nur Al-Azhar daripada matanya dia sendiri. Itulah bahayanya. Itulah penggiringan itu yang dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar ya. Padahal kamera video CCTV yang dia tampilkan dari BAP ya ini cuma dua ini ya sudah dikaburkan dengan downscaling menjadi 960-576. Ini juga di kamera 7 juga waktu rentang waktu berikutnya ya. Nah, ini juga 17, 1839. Semua sudah dikaburkan dia. Objek-objek itu lewat downscaling yang sungguh brutal ya. Ya, sehingga objek-objek itu menjadi kabur. Akhirnya hakim ini percaya sama omongannya dia. Hakim pun tidak punya daya nalar, daya kritis untuk menanyakan bagaimana Anda tahu itu kok sedotan, saya nggak bisa lihat apa-apa. Itu kok gelas, saya nggak bisa lihat apa-apa. Itu kok paper bag, saya nggak bisa lihat apa-apa. Cuma saya lihat kotak di situ. Apa itu kotak? Banyak benda berbentuk kotak. Atau yang lain dan yang lain dan yang lain. Itulah gunanya bertanya. Kalau Anda malu bertanya, maka sesat di jalan. Itulah tema kita kali ini. Jadi ketiga hakim, kalian nyata-nyata sudah ditipu oleh Muhammad Nur Al-Azhar ini dan kalian memutuskan berdasarkan video yang sudah direkayasa Muhammad Nur Al-Azhar. Ambillah tindakan. Baik tuntutan terhadap Muhammad Nur Al-Azhar ini maupun tuntutan terhadap Jessica ini. Karena kalau bukti sudah direkayasa, maka keputusan kalian salah. Gitu ya, hakim. Itulah apa saya permintaan saya. Kalau nggak percaya kalian, ya sudahlah, tanyakan kepada jaksa-jaksa itu. Cari lagi BAP-nya, benar nggak apa yang saya bilang. Kalau benar, ya do something untuk mengkoreksinya. Ya, bagi para hakim, para pengacara, para jaksa di persidangan. Ya, nasihat saya, jangan pernah percaya sedetik pun semua omongan saksi ahli, apalagi yang digital. Mereka tahu kalian-kalian itu buta literasi digital. Makanya ada kesempatan mereka untuk menipu kalian. Itulah, karena ada kesempatan, maka ada penipuan dan rekayasa. Oke, sekian dulu dari Bali G Academy di tepian Danau Toba yang indah. Kita tetap berjuang selalu. Horas!